akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iketut Dharma Wijaya dari Universitas Udayana, nomor NIM 19055 31002. Di sini saya akan membahas tentang perak. Yang saya ingin bahas di sini adalah bagaimana sih cara mendapatkan perak. Yang kedua, bagaimana pengolahan perak. Yang ketiga, sifat-sifat perak. Yang keempat itu ada perak itu berguna untuk apa sih, atau peruntuk apa perak tersebut. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu perak terlebih dahulu. Perak adalah unsur logam yang bernomor atom 47 dan bersimbol Ag yang berasal dari bahasa Latin yaitu argentum. Sebuah logam transisi lunak, putih dan berkilau. Perak ini memiliki konduktivitas listrik, konduktivitas termal, dan memiliki reflektivitas tertinggi di antara logam-logam lainnya. Logam ini terjadi secara alamiah dalam bentuk murni atau bebas perak asli. Perak adalah suatu logam yang paling awal dikenal manusia dan telah dianggap sebagai logam mulia sejak zaman kuno. Perak telah digunakan sebagai bentuk mata uang oleh banyak orang sepanjang sejarah dibandingkan logam-logam lainnya, bahkan emas. Sehingga perak merupakan logam yang cukup penting bagi kehidupan manusia. Perak merupakan salah satu logam tambang yang memiliki warna putih yang terang. Dalam industri kimia, perak juga memiliki peranan yang penting, yaitu digunakan sebagai katalisator, digunakan sebagai katalis pada proses pembuatan formalin dari metanol dan udara, ataupun sebagai bahan baku pembuatan produk atau perak nitrat. Sekarang kita masuk ke inti dari video ini. Yang pertama itu bagaimana sih proses mendapatkan perak. Sebagai salah satu elemen logam yang paling berharga di dunia, perak telah dihargai karena keindahan dan kegunaannya selama ribuan tahun. Diyakini bahwa perak mulai ditambang sekitar 2500 sebelum Masehi. Perak menempati posisi atau urutan ke-66 dalam kelimpahan alami di antara unsur-unsur di kerak bumi. Untuk mengekstraksi logam mulia perak harus ditambang dan dideposit yang dalam, dibawa ke permukaan dan diproses sebelum diperjualkan atau diperdagangkan ke pasar. Sementara banyak teknologi yang ada. Perak biasa ditambang melalui proses yang menggunakan gravitasi untuk memecah dan mengekstrak biji dari deposit besar. Metode yang tepat untuk menghilangkan biji yang digunakan bervariasi berdasarkan karakteristik fisik batuan yang mengelilingi logam serta bentuk deposit yang unik. Deposit seringkali panjang dan silindris. Itulah sebabnya mereka dikenal sebagai vena. Biji perak bisa kuat, terbuat dari nugget padat, tetapi juga dapat ditemukan dalam bentuk serpihan dalam deposit pasir, kerikil, dan mineral lainnya yang lebih substansial. Perak sering ditambang bersama emas, ditemukan bersama dalam bentuk paduan yang disebut elektrum. Elemen-elemen lain yang secara teratur ditambang dengan perak termasuk argenit, pyrarite, dan yang terakhir kadang-kadang dikenal sebagai home silver. Perak juga terjadi bersamaan dengan biji timah.
tembaga, dan seng. Itulah sebabnya hampir 50% perak ditambang saat ini diperoleh saat memproses biji lainnya. Perak dipisahkan dari biji ini menggunakan proses kimia yang dikenal sebagai peleburan. Untuk memulai tambang perak baru, dibuat sistem lintas lapis multi layer. Setiap potongan terhubung ke poros pusat tetapi disimpan pada jarak vertikal yang aman, menghubungkan setiap level. Bukaan ini membagi tubuh biji menjadi blok. Pada titik ini, tambang perak siap untuk memenuhi ekstraksi. Paling sering biji dihilangkan dimulai dari bagian bawah dan bekerja satu lapis pada dalam suatu metode yang disebut overhand stopping. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana pengolahan perak. Pertama kali perak diperoleh pada abad ke-16 Meksiko dengan metode yang disebut proses teras. Ini melibatkan pencampuran biji perak, garam, tembaga sulfida, dan air. Klorida perak yang dihasilkan kemudian dicampur dengan menambahkan merkuri. Metode ini yang tidak efisien ini digantikan oleh proses petrafon. Dalam proses ini biji dipanaskan dengan garam batu, menghasilkan klorida perak yang tercuci dengan hiposulfi natrium saat ini. Ada beberapa proses yang digunakan untuk mengekstrak perak dari biji. Sebuah metode yang disebut cyanida dalam proses resapan tumpukan telah memperoleh penerimaan dalam industri pertambangan karena merupakan cara murah pengolahan tingkat rendah biji perak. Namun biji digunakan dalam metode ini harus memiliki karakteristik tertentu, yaitu partikel perak harus kecil, perak harus bereaksi dengan larutan cyanida, biji perak harus relatif bebas dari kontaminasi mineral lainnya dan atau benda asing yang mungkin mengganggu cyanidasi. Dan perak harus bebas dari mineral sulfida. Ide untuk cyanidasi sebenarnya dan perak harus bebas dari mineral sulfida. Ide untuk cyanidasi sebenarnya menengok kembali ke abad ke-18 ketika penambangan Spanyol perloktet larutan asam melalui tumpukan besar biji tembaga oksida. Sekarang kita langsung masuk ke tahapan proses cyanida sebagai berikut. Yang pertama itu persiapkan biji perak. Biji perak harus benar-benar teroksidasi sehingga logam mulia tidak terbatas dalam mineral sulfida, di mana terdapat tanah liat. Biji diaglomerasi untuk menciptakan tumpukan resapan seragam. Proses ini terdiri dari menghancurkan biji, menambahkan semen, pencampuran, menambahkan air atau larutan cyanida, dan menyembuhkan di udara kering selama 24-48 jam. Yang kedua, penghancuran biji perak. Biji perak dihancurkan dan ditumpuk di bantalan kedap untuk menghilangkan kotoran dari larutan cyanida perak. Bahan-bahan seperti aspal, plastik, lembaran karet, atau tanah liat. Bantalan ini berbentuk miring dalam dua arah untuk memfasilitasi drainase dan pengumpulan larutan. Yang ketiga, penambahan larutan cyanida. Suatu larutan air dan sodium ditambahkan ke biji. Larutan dikirim ke timbunan oleh sistem sprinkler atau metode penggenangan, termasuk selokan, injeksi, atau rembesan atau kapiler. Yang keempat tuh ada pemurnian perak. Pemurnian perak dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain cara paling umum digunakan adalah proses Merrill-Crowe yang menggunakan debu, seng,
baik untuk mengendapkan logam mulia dari larutan atau endapan perak kemudian disaring, meleleh, dan dibuat menjadi batangan perak. Nah, yang selanjutnya tuh ada metode penyerapan karbon. Permurnian diaktifkan penyerapan karbon di mana larutan yang dipompa melalui tangki atau menara yang mengandung karbon aktif, dan penambahan larutan sulfida natrium yang membentuk endapan perak. Dalam metode lain, larutannya dilewatkan melalui bahan resin yang menarik dibebankan perak. Metode pemurnian umumnya ditetapkan berdasarkan faktor ekonomi. Yang selanjutnya itu proses Parkes. Perak jarang ditemukan sendirian, tetapi sebagian besar dalam biji yang juga mengandung timbal, tembaga, emas, dan logam lain yang mungkin bernilai komersial. Perak muncul sebagai produk sampingan dari pengolahan logam ini. Untuk memulihkan perak dari biji sang bantalan, proses Parkes digunakan. Dalam metode ini, biji dipanaskan sampai menjadi cair sebagai campuran logam yang dibiarkan dingin. Kerak bentuk seng dan perak di permukaan. Kerak akan dihapus dan logam-logam mengalami proses distilasi untuk menghapus seng dari perak. Selanjutnya proses pemurnian elektrolit. Untuk mengekstrak perak dari biji yang mengandung tembaga digunakan proses pemurnian elektrolit. Biji ditempatkan dalam sel elektrolit yang berisi elektroda positif atau anoda, elektroda negatif, katoda atau dalam larutan elektrolit. Ketika listrik dilewatkan melalui larutan, perak dengan logam lain terakumulasi sebagai lendir pada anoda, sedangkan tembaga diendapkan pada katoda. Lendir-lendir dikumpulkan kemudian dipanggang, tercuci, dan dilebar untuk menghilangkan kotoran. Logam yang dibentuk menjadi blok akan digunakan sebagai anoda dalam satu putaran elektrolisis. Seperti listrik dikirim melalui larutan perak nitrat, perak murni disetorkan ke katoda, dimasukkan ke dalam pot dalam arah yang berlawanan. Ini berlanjut sampai mereka mencapai pot di akhir. Akan ada bentuk murni dari materi di salah satu ujung dan kotoran di lain. Contoh proses ini dapat digunakan untuk mengekstrak perak dari timah, memimpin akan tetapi dalam panji pusat untuk dicairkan, maka mereka akan dibiarkan dingin. Kemudian mereka akan di skin off dan dimasukkan ke dalam pot yang berbeda. Setelah selesai akan ditimbal dalam satu panci dan perak yang lain. Yang selanjutnya itu proses hidrometalurgi, yaitu pemisahan suatu logam dari cair campurannya dengan melarutkan dalam air sebagai senyawa kompleks kemudian mengendapkan sebagai unsur bebas dengan suatu reduktor. Lalu dengan adanya udara, perak semua senyawa dapat larut dalam sianida logam alkali sebagai ion AgCN. Perak kemudian dibebaskan dengan menambahkan seng atau aluminium reduktor. Yang kita lanjut ke video selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu peruntukan perak. Di bawah ini beberapa penjelasan manfaat-manfaat dari perak atau juga biasa disebut silver. Yang pertama itu digunakan untuk sebagai perhiasan selain dari emas. Digunakan untuk pilihan berinvestasi. Selanjutnya digunakan untuk ornamen atau hiasan. Selanjutnya itu digunakan untuk peralatan makanan.
Yang selanjutnya digunakan untuk penghantar listrik, pengganti kawat tembaga, digunakan untuk mata busi, digunakan untuk material utama dalam pembuatan medali. Yang selanjutnya material untuk pembuatan uang koin. Sebagai yang selanjutnya itu sebagai anti mikroba serta bisa juga mencegah infeksi dari iritasi. Selanjutnya tuh manfaat ion perak sebagai suplemen. Contoh dari hasil pengolahan perak ialah ion perak yang diubah menjadi bisa dikonsumsi. Ya. Selanjutnya itu pembahasan selanjutnya itu sifat-sifat yang dimiliki perak. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat perak. Yang pertama sifat mekanis perak, ada massa atau kepadatan pada suhu kamar yaitu 10,49 G per cm kubik. Yang kedua kepadatan ketika liquid yaitu 9,32 G per cm kubik. Yang selanjutnya elastisitas atau geser modulus 30,00 GPa. Yang selanjutnya tuh modulus massal 100,00 GPa. Selanjutnya Young modulus 83,00 GPa. Selanjutnya Poisson ratio 0,37. Yang selanjutnya tuh ada sifat fisik perak. Yang pertama tuh ada titik lebur. Titik lebur tuh 961,93 derajat Celcius. Yang kedua titik didih 2212,00 derajat Celcius. Yang selanjutnya tuh kekerasan atau Mohs hardness 2,50. Yang selanjutnya kekerasan Brinell hardness 251,00 MPa. Selanjutnya Vickers hardness 229,00 MPa. Lalu kecepatan suara 2.680,00, daya pemantul 97,00%. Selanjutnya ada sifat kimia perak. Yang pertama isotop dikenal sebanyak 36. Elektronegativitas atau Pauling elektronegativitas 1,93. Sanderson elektronegativitas 1,83. Yang selanjutnya Rockow elektronegativitas 1,42. Yang selanjutnya Mulliken elektronegativitas 1,47. Yang selanjutnya Allen elektronegativitas 1,87. Selanjutnya Pauling electropositivity 2,07. Lalu ada energi ionisasi, tingkat energi yang pertama itu sebesar 731,00 kJ per mol. Tingkat energi yang kedua itu ada 2,070,00 kJ per mol. Energi tingkat ketiga itu ada 3,361,00 kJ per mol. Sekian video dari saya. Terima kasih dan I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup.